Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas materi penganggaran peramalan penjualan untuk mata kuliah penganggaran ya. Nah, sekarang kita langsung saja mulai untuk materi peramalan penjualan ini. Nah, di sini forecasting ini kita menghitungnya dengan analisis time series atau trend linear ya. Kemudian grafik tren penjualan, kemudian analisis variasi musim dengan rasio to trend. Ini materi yang akan kita bahas di peramalan penjualan. Oke, yang pertama ini adalah forecasting dengan analisis time series atau trend linear ya. Ini kalau kita lihat forecasting atau peramalan ini, dia adalah pola atau gerakan data pada masa-masa lampau. Jadi dia pergerakan atau perubahan data-data dari masa-masa yang sudah lewat ya, jadi periode-periode sebelumnya. Jadi dia ada kelihatan polanya, gerakannya entah naik, entah turun gitu ya. Ini gerakan data ini namanya forecasting, peramalan data dari waktu ke waktu atau rangkaian waktu. Jadi memang dari satu periode sebelumnya. Nah, itu secara runut datanya itu, maka dia saat data itu terkumpul dari waktu ke waktu, kita bisa melakukan peramalan ya. Oke. Nah, untuk analisis time series ya, analisis tren ini, dia adalah merupakan salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan penjualan. Jadi dia metode statistik juga di sini. Kemudian bisa menentukan pola hubungan antara rangkaian waktu, antara satu periode dengan suatu data tertentu. Oke. Kemudian rangkaian waktu sebagai variabel bebas ya, waktunya, periodenya itu dia sebagai variabel bebas. Data tertentunya atau data penjualan itu adalah sebagai variabel terikat. Ya, di sini ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Variabel bebasnya adalah rangkaian waktu, variabel terikat adalah unitnya atau data yang didapat dari waktu ke waktu. Oke. Analisis tren itu waktu sebagai variabel bebas. Kembali ingatin, waktu adalah sebagai variabel bebas yang mempengaruhi besar kecilnya data sebagai variabel terikat. Jadi data yang dimiliki itu adalah variabel terikatnya. Variabel bebasnya adalah waktunya atau periodenya ya. Kemudian untuk menghitung analisis tren ini, kita ada punya analisis tren garis lurus, kemudian ada juga analisis tren bukan garis lurus. Nah, kalau analisis tren garis lurus itu pakai analisis tren linear. Nah, dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square dan juga metode moment. Itu untuk menghitung analisis tren linear. Jika analisis tren bukan garis lurus, itu ada analisis yang dilakukan bisa dengan tren parabola kuadrat dan tren eksponensial atau logaritma. Untuk materi ini kita membahas hanya tentang analisis tren garis lurus, yaitu dengan analisis tren linear dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dan metode moment saja. Ya, jadi memang kita pada materi ini hanya membahas tentang analisis tren garis lurus. Jadi analisis tren bukan garis lurus tidak akan kita bahas di sini. Oke. Nah, tren linear itu merupakan gerakan lamban berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah ya, menaik atau menurun ya kan. Jadi tren linear ini dia kayak garis gitu, dia gerakannya berdasarkan waktu, periode, dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu waktu ke waktu berikutnya itu dia menuju ke satu arah ya. Itu bisa menaik ataupun menurun ya kan, dalam suatu data runtut waktu. Jadi waktunya tuh beriringan, berurutan.
Tren garis lurus itu adalah tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Ya, jadi memang di sini tren ini digambarkan grafiknya tuh garis aja, bisa naik bisa turun, itu naik turunnya berdasarkan data yang kita miliki. Oke, kemudian variabel waktu itu kan dia sebagai variabel bebas. Nah, variabel waktunya ini bisa menggunakan tahunan, semesteran, triwulanan, kuartalan, bulanan, bahkan mingguan. Ya. Jadi ingat, untuk periodenya atau variabel bebas dan variabel waktunya itu adalah bisa tahunan, semesteran. Kalau tahunan kan 12 bulan, semesteran itu 6 bulan, triwulan itu 3 bulan, kuartalan itu 4 bulan. Nah, bulanan pun bisa atau bahkan mingguan. Ya, jadi memang periode waktunya variasinya adalah yang ini. Oke, yang tahunan, semesteran, triwulanan, kuartalan, bulanan atau mingguan. Lebih dari itu, selain dari itu, dia tidak bisa dihitung sebagai variabel waktu. Ya, misalnya 5 bulanan itu tidak bisa dihitung untuk analisis tren linear. Kemudian di sini akan kita lihat ada bentuk umum persamaan garis lurus. Ya, di sini ada Y sama dengan A tambah B kali X. Ya, ini persamaan garis lurusnya. Nah, ini adalah persamaan garis tren linear. Bedanya apa? Bedanya adalah pada Y. Yang di atas Y saja, yang di bawah adalah Y aksen. Rumusnya sama, A tambah B kali X. Nah, bedanya hanya di Y. Y itu apa? Y ini adalah data penjualan. Kalau Y ini adalah data penjualan yang sudah terrealisasi atau barang atau produk yang sudah terjual, yang benar-benar terjual, ya kan, yang sudah terrealisasi. Kalau Y aksen itu adalah data penjualan yang akan kita ramalkan tahun berikutnya. Ya, kalau Y ini yang sudah terrealisasi pada tahun atau pada periode sebelumnya. Kalau Y aksen itu adalah data penjualan yang diramalkan pada pada periode yang akan datang. Ya, jadi ini belum terrealisasi tapi sudah bisa diramalkan. Bagaimana meramalkannya? Yaitu melihat dari data-data periode sebelumnya. Ya, oke. Di sini ada keterangannya. Y aksen itu adalah nilai peramalan pada periode tertentu. Maksudnya itu pada masa depan. Meramal kan, masih meramal, masih belum tahu bisa terrealisasi atau tidak. Jadi kita hanya memprediksi kemungkinan penjualannya itu segini berdasarkan historis masa lalunya penjualannya segini. Seperti itu, ya. Kemudian X itu merupakan unit periode yang dihitung dari periode dasar. Kembali, X adalah waktu, variabel bebas, ya kan? Kemudian A itu adalah nilai konstanta. Jadi nilai tren pada periode dasar. B itu adalah koefisien arah garis tren, perubahan tren tiap periode. Kemudian N merupakan banyaknya data. Jadi N ini adalah jumlah datanya, ada berapa. Kita lanjut masuk ke rumus. Nah, di sini ada yang namanya rumus umum. Kan kita kalau menganalisis tren garis lurus itu ada dua metode. Pertama dengan least square, kemudian dengan moment product. Ini ada dua metode, ya. Jadi dua metode ini bisa kita gunakan untuk menghitung atau meramalkan penjualan di masa yang akan datang dengan menggunakan rumus umum. Rumus umum, yang namanya rumus umum berarti least square maupun moment product menggunakan rumus ini. Ini rumus umum persamaannya. Persamaan umumnya seperti ini. Y sama dengan A tambah B kali X. Sigma Y atau total Y sama dengan N kali A ditambah B kali sigma X. Nah, begitu juga sigma XY sama dengan A sigma X tambah B sigma X kuadrat. Nah, di sini bedanya metode least square dengan metode moment product itu adalah jika least square, metode least square itu digunakan jika
X sama dengan 0. Oke, bisa diingat bahwa metode least square itu digunakan jika datanya X sama dengan 0. Kemudian untuk momen produk, metode momen produk itu digunakan jika X tidak sama dengan 0. Ya, jadi dia tidak sama dengan 0. Oke, jadi kita bisa menentukan ini pakai metode apa saat kita melihat melihat X-nya, nilai X-nya. Jika X-nya 0 berarti kita menggunakan metode least square. Jika X-nya tidak sama dengan 0, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, bahkan minus atau apa, intinya bukan 0, berarti dia pakai metode momen. Ya, nah untuk metode least square ini, nah ini rumusnya, dia bisa menghitung A-nya dari sigma Y per N, kemudian B-nya adalah sigma XY per sigma X kuadrat. A dan B sudah ditemukan, maka bisa masuk rumus umum, ya kan? Masuk rumus umum, Y sama dengan A-nya berapa, tambah B kayak berapa, X-nya berapa, ya, oke. Untuk metode momen ini ada rumusnya juga. Ini rumus metode momen. Sigma Y sama dengan N kali A ditambah B kali sigma X. Itu persamaan yang satu. Kemudian persamaan yang keduanya adalah sigma XY sama dengan A kali sigma X ditambah B kali sigma X kuadrat. Nah, ini kita memakai perhitungan substitusi eliminasi. Ya, seperti matematika atau statistik, kita pakai substitusi eliminasi. Kita lanjut. Metode kuadrat terkecil atau least square dulu ya yang kita bahas. Nah, ini kan persamaan umumnya Y sama dengan A kali Y sama dengan A tambah B kali X. Nah, di sini ini sudah dapat persamaan umum. Sigma Y sama dengan N kali A tambah B kali sigma X. Kemudian sigma XY sama dengan A kali sigma X tambah B kali sigma X kuadrat. Nah, dengan asumsi X sama dengan 0, ya, sigma X atau jumlah X sama dengan 0, maka bisa diperoleh nilai A dan B dengan rumus seperti ini. A sama dengan sigma Y per N, B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Ya, ini rumusnya. Rumus untuk analisis tren linier dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, jika kita menggunakan analisis tren linier dengan metode least square atau metode kuadrat terkecil, maka kita menentukan skala X-nya supaya X-nya itu 0, karena kan least square ini syaratnya tadi menggunakan least square adalah sigma X sama dengan 0, maka kita harus menentukan skala X-nya. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika data yang dimiliki itu adalah ganjil, maka nilai 0, angka 0 itu diletakkan pada waktu yang terletak di tengah-tengah, sehingga skala X selisih 1. Gini, jadi misalnya nih periodenya 2000 X1 2 3 4 5 ini kan ganjil. Nah, kita pilih 0-nya itu yang berada di tahun yang di tengah-tengah. Tengah-tengahnya adalah 20 X3, ya kan? Nah, ini 0, ke atasnya kita tarik minus 1, minus 2, dan seterusnya. Kemudian ke bawahnya 1, 2, dan seterusnya. Intinya apa? Penempatan nolnya. Saat data yang dimiliki ganjil, nolnya kita taruh persis di tengah-tengah, sehingga menghasilkan X-nya sama dengan 0. Ya, oke. Untuk data yang genap, nah jika kita memiliki data yang genap, maka angka 0 diletakkan di antara dua waktu yang terletak di tengah, sehingga skala X menjadi selisih 2. Jadi, ini kan ada 20x1 sampai 20x6, ini ada 6 data, 6 periode ya yang dimiliki. 6 itu genap. Nolnya di mana? Nolnya berarti ada di garis tengah-tengah sini. Di atas 3, di bawah 3, berarti di garisnya sini persis ini 0. Ya. Kemudian di atasnya 0, kan anggap nolnya di garis ini, berarti di atasnya ini itu adalah minus 1, di bawahnya 1. Di atasnya lagi minus 3, karena
nolnya kan terletak di antara dua waktu, sehingga skala X-nya menjadi selisih 2. Jadi dari minus 1 langsung loncat ke minus 3, dari minus 3 loncat ke minus 5. Ke bawahnya pun seperti itu, dari 1 ke 3 ke 5 ke 7 ke 9 kayak gitu, dan seterusnya. Itu kenapa? Inilah aturannya, sehingga membuat nilai X atau sigma X itu sama dengan 0. Tapi ingat, kembali kita harus lihat datanya. Untuk metode kuadrat terkecil ini, datanya ganjil apa genap, sehingga kita tidak salah menempatkan nolnya. Jika kita salah menempatkan nolnya, misalnya kita menaruh nolnya di tengah-tengah sedangkan data itu adalah genap, maka X-nya nanti pada akhirnya tidak menjadi 0 ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke metode momen. Metode momen juga memiliki persamaan umum yang sama seperti metode least square, yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Nah, namun kita memakai metode substitusi eliminasi. Ya, jadi persamaan seperti ini ya. Sigma X sama dengan N kali A tambah B kali sigma X, itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah sigma X Y sama dengan A kali sigma X tambah B kali sigma X kuadrat. Oke, ya bisa kalian catat. Kemudian itu tadi rumusnya untuk menghitung metode momen produk. Kemudian analisis tren garis lurus, dia tidak ada ketentuan dalam menghitung analisis tren garis lurus ini, tidak ada ketentuan jumlah data historis atau N yang dianalisis. Nah, intinya semakin banyak jumlah data yang dikumpulkan, ya kan, semakin banyak jumlah data yang dihitung pada periode yang sebelumnya, historis yang sebelumnya, maka akan semakin baik hasil perhitungan analisis peramalan untuk tahun berikutnya. Jadi kalau kita yang misalnya periode 3 tahun terakhir, kita bisa meramalkan penjualan tahun depan, atau bahkan 3 tahun ke depan kita bisa meramalkan atau memprediksi penjualan dengan menggunakan 3 periode atau 3 tahun yang telah lewat, maka data 10 tahun yang telah lewat itu akan semakin lebih baik, peramalannya otomatis semakin lebih rinci ya, semakin mendekati yang sebenarnya realisasinya, karena data yang diambil itu semakin banyak ya. Jadi sehingga semakin baik hasil peramalannya, semakin detail seperti itu. Oke. Nah, kita mulai dari contoh dulu ya. Contoh dari analisis tren garis lurus. Nah, diketahui data dari hasil penjualan mesin fotokopi dari PT Indo Mesin selama 5 tahun terakhir, nih 5 ya, 5 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai 2016 itu masing-masing 130 unit, 145 unit, 150 unit, 165 unit dan 170 unit. Maka kita harus di sini membuat ramalan penjualan dengan menggunakan analisis tren garis lurus untuk tahun 2017. Nah, gunakan metode least square dan juga metode momen. Jadi dua-duanya kita pakai ya, dua-dua metodenya kita pakai untuk menghitung data di atas. Oke. Yang pertama, ini dengan least square dulu atau garis lurus, dengan least square. Yang pertama data tahunnya tadi dari 2012 sampai 2006. Ini N-nya berarti ada 5. Peraturannya tadi jika 5 berarti nolnya ditaruh di tengah X-nya. Ini data penjualan ya. Tadi didapatkan tahun dari 2012 sampai 2016, penjualannya juga didapatkan tadi unitnya, tahun dan Y-nya udah ketemu. Kita mencari X-nya. X-nya tadi karena ini datanya ganjil dan menggunakan least square, berarti kita taruh nolnya karena ganjil persis di tengah-tengah, yaitu di 3. 0, ke atasnya min 1, min 2, bawahnya 1, 2, sehingga totalnya 0. Nah, setelah kita dapatkan X, maka kita menghitung X kuadratnya. X kuadratnya berapa? X kuadratnya adalah 4. Kenapa? Karena min 2 kali min 2 sama dengan 4. Min 1 kali min 1 sama dengan 1. 0, 1, 4. Lagi ke bawahnya sama dengan 10 total, atau sigma X kuadratnya. Kemudian kita cari XY-nya.
Ya, ini yang karena kita liatin rumusnya di sini apa saja yang bisa didapat, yaitu XY. XY itu adalah X dikali Y. X-nya di sini minus 2 dikali 130 berarti minus 260. Minus 1 kali 145 yaitu minus 145. Begitu seterusnya. Sehingga didapat data yang ada di tabel ini. Oke. Kita tulis persamaannya ya untuk menemukan A dan B-nya, sehingga kita bisa menentukan benar tidak nih. Sigma Y-nya 760 dibagi 5 152. Kemudian B-nya sigma XY nih 100 dibagi 10 nih 10 sama dengan 10. Oke. Persamaan tren liniernya adalah Y aksen sama dengan A tambah B kali X sama dengan 152, A-nya 152 ditambah 10X. B-nya kan ini 10X. Jadi sama dengan 152 ditambah 10 dikali 3. Ya, ini sama dengan 182 unit. Kenapa ini 3? Karena sebentar, kita balik ke belakang dulu. Dia disuruh membuat ramalan penjualan tahun 2017. Sedangkan ini terakhir kan 2016, berarti tahun 2017 X-nya lanjut. Ini kan 2 X yang terakhir. Berarti kalau 2017 X-nya 3. Maka di sini kita masukkan X-nya 3. Jika diminta 2020, tahun yang diramalkan adalah tahun 2020, kita lanjutkan ke bawah 2016, 17, 18, 19, 20 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Jadi X-nya jika kita mau tahun yang keberapa maka X-nya akan lanjut ke bawah. Seperti itu ya. Jadi ini berhubung dia mintanya tahun 2017 dan X yang terakhir adalah 2, maka lanjutnya adalah 3, sehingga kita bisa mengisi X-nya 3, sehingga didapatkan Y aksennya sama dengan 182 unit. Ramalan penjualan untuk tahun 2017 itu adalah 182 unit berdasarkan tren penjualan pada tren 5 tahun terakhir. Ya, oke, periode 5 tahun terakhir. Nah, sekarang kita menggunakan perhitungan dengan metode momen. Dengan metode momen ini, maka didapat data tadi tahun dari 2012 sampai 2016, penjualannya juga unitnya udah ketahuan kan. Kemudian X-nya kalau menggunakan metode momen, X-nya nolnya paling atas karena dia X-nya tidak sama dengan 0. Jadi kita memulai X-nya itu dari 0. Itu metode momen. Ingat, beda metode momen dengan metode least square. Kalau least square X-nya harus di tengah-tengah. Kalau metode momen X-nya di atas. Ya, nolnya. Lanjut sampai ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya tergantung datanya berapa. Total lah seperti ini. Berhubung ini 5 tahun, jadi datanya X-nya 10. X kuadratnya begitu juga, kita hitung dari X ini, XY-nya juga ya. Jadi didapatkan data seperti ini. Kita masukin rumusnya. Ini kan tadi ada rumus substitusi eliminasi. Ini untuk yang persamaan 1, ini untuk persamaan 2. Persamaan 1 sigma Y sama dengan N kali A tambah B kali sigma X. Sigma Y-nya berapa? Nih, 760. Masukin sini. N-nya berapa? N-nya ini 5 tahun kan? 5. A-nya sudah nemu? Belum. Ditambah 10 dari mana? 10 dari sigma X nih kali B ya. Oke, ini persamaan 1 udah selesai. Persamaan keduanya sigma XY. Sigma XY berarti totalan XY ini 1620 sama dengan A-nya belum ketemu, sigma X-nya 10 ya, jadi 10A seperti ini. Kemudian ditambah 30 ini adalah sigma X kuadrat
nih totalannya kali B nya belum ketemu kan. Oke, kita lanjut. Udah kita dapat dua persamaan, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, ini persamaan 1 yang tadi, ini persamaan 2. Maka kita harus membuat salah satu antara A atau B nya itu jadi 0. Kita bikin, oh di sini bisa dikali 3, ini dikali 1 bisa, atau ini dikali 2, ini dikali 1 mungkin juga bisa. Kita fokusnya mau cari yang mana, A dulu apa B dulu gitu. Nah di sini kita kali 3, yang persamaan 1 dikali 3, persamaan 2 dikali 1. 760 dikali 3, 2280. 5A dikali 3 sama dengan 15A. 10B dikali 3, 30B. Kemudian 1620 dikali 1, oh kan kalau kali 1 sama persis, masuklah persamaan seperti ini. Nah, kita kurangkan. Nah, dikurangkan. Kemudian nih masing-masing dikurangkan. 30B dikurang 30B 0. Ya kan, tidak ada. Nah ini 5A. 660 sama dengan 5A, berarti A nya adalah berapa? 660 dibagi 5, dapatlah 132 ya. Oke, cari nilai B nya bagaimana? Kita masukinlah persamaan yang ke satu ini, yang lebih sedikit nih angkanya, yang lebih simple. 760 sama dengan 5A tambah 10B. Nah, di sini kita tukar posisi. 10B sama dengan, ya kan, 760. Ini yang 10B kan awalnya di kanan nih, kita pindah ke kiri, tukeran dia sama 760. 760 nih dikurang 5A. Kenapa dikurang 5A? Karena ini kan harusnya posisinya tukeran. Nah, 5A nya pindah ke sini. Ini cara eliminasi substitusi, sehingga jika kalian ingat ini seperti matematika. Nah, maka dia dikurang 5A. 760 dikurang 5A. Maka 10B sama dengan 760 dikurang 5 dikali 132. 132 dapat di mana? Ini A nya ketemu. Maka 10B sama dengan 100, B nya adalah 100 bagi 10, maka 10. A ketemu, B ketemu, maka bisa kita masukin rumus Y aksen A tambah B kali X ya. Kemudian 132 ditambah 10 kali X. Kemudian di sini ini kenapa 5? Kita lihat ke belakang. Nih, X terakhir adalah 4 pada tahun 2016, sedangkan yang disuruh diramalkan adalah tahun 2017, sehingga lanjutnya adalah 5. Nah, maka di sini masukin 5. 132 ditambah 10 kali 5. Ya. Sehingga dapat 182 unit. Sama ya, dengan metode least square itu 182 unit, pakai metode momen pun sama, 182 unit. Yang membedakan hanya caranya saja, metodenya saja. Ya, tergantung nanti disuruhnya pakai metode apa. Kemudian kita lihatin X-nya ganjil apa genap. Kemudian saat kita tahu kita disuruh pakai least square berarti nolnya di tengah. Kalau pakai metode momen berarti nolnya di paling atas. Kemudian kita fokus, nanti disuruh meramalkan tahun keberapa. Ya, disuruh meramalkan tahun keberapa, kita X-nya lanjutkan sesuai jumlah tahun yang diminta. Nah, sekarang kita ke grafik tren penjualan. Nah, kalau grafik ini kan grafik penjualan Y. Ini kan tadi tahun 2012, 13, 14, 15, 16 ini seperti ini. Sesuai dengan jumlah unitnya. Nah, bikin seperti ini. Ini datanya. Oke. Nah, ini untuk Y aksennya. Nah, Y aksennya nih ya, 2012, 2013. Ya, aksennya kita menghitung 132, 142, 152, 162, 172, tadi juga 2017 182. Itu gimana nih menghitungnya? Pakai rumus tadi, dimasukin ke rumus 152 ditambah 10 kali X.
ya. Ini tadi sudah dapat kan untuk A dan B-nya, tinggal X-nya. Jadi X-nya misalnya di sini tahun 2012, X-nya masukin minus 2 gitu, dalam kurungnya minus 2. Jadi dapatlah Y action masing-masing di sini. Sehingga kita bisa membuat trennya. Nah, trennya seperti ini. Ya, Y actionnya atau ramalannya. Ini yang seharusnya, ini targetnya. Nah, ini yang di belakang adalah realisasi ini realisasi penjualannya. Oke, yang benar-benar terjual. Nah, kemudian kita lanjut ke analisis variasi musim dengan rasio to trend, ya. Jadi menganalisis lagi variasi musim dengan rasio to trend. Yang pertama, variasi musim ini merupakan gerakan data yang naik turun juga secara teratur, yang cenderung terulang kembali dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Ya, itu namanya variasi musim. Misalnya bulanan, kuartalan, semesteran, dan sebagainya. Yang pasti kurang dari 1 tahun, tidak bisa tahunan ya, karena kembali syaratnya adalah jangka waktunya kurang dari setahun. Dalam mengukur derajat naik turunnya data biasanya dinyatakan dengan indeks musim atau IM. Nah, indeks musim atau IM itu untuk menentukan komponen musiman dalam rangkaian waktu, fluktuasi dalam satuan bulanan, triwulan, dan semester. Ya, oke, jadi ini adalah fluktuasinya bulanan, triwulan, atau semester. Ya, kemudian perubahannya kurang dari 1 tahun yang pastinya. Rata-rata indeks musiman harus 100%, itu rata-ratanya harus 100%. Jumlah bilangan indeks setiap tahun itu harus 1200%. Ya, ini syaratnya. Nah, di sini untuk indeks musim itu sebenarnya ada 4 metode. Pertama, metode rata-rata sederhana, kemudian yang kedua metode relatif bersambung, kemudian metode rasio terhadap tren, keempat metode rasio terhadap gerak. Jadi ada 4 metode. Namun kita di sini hanya membahas metode rasio terhadap tren saja. Ya, oke, kita lanjut. Nah, di sini, rasio to trend itu adalah perbandingan antara data penjualan dengan data tren penjualan. Jadi rumusnya adalah Y per Y action kali 100. Nah, tadi Y udah didapatkan, Y action juga udah bisa dihitungkan, maka dikali 100 rasio to trendnya. Bisa dihitung ini berdasarkan rumus ya. Oke, kemudian penentuan indeks musim. Ya, data asli untuk setiap bulan dinyatakan sebagai persentase dari nilai-nilai tren bulanan atau rata-rata mediannya dari presentasi ini merupakan indeks musiman. Kalau rata-rata indeks ini tidak sama dengan 100% atau jumlahnya tidak sama dengan 1200%, perlu diadakan penyesuaian. Ya, jadi ada penyesuaian tergantung nanti dari jumlah datanya. Rumus indeks musim itu adalah IM sama dengan nilai rata-rata dibagi jumlah rata-rata dikali 1200. Itu. Namun nanti kan jika tidak 1200 maka bisa dilakukan penyesuaian. Jadi ini contohnya saja 1200. Oke. Rumusnya. Nah, maka kita bisa menghitung untuk di sini silahkan dihitung kira-kira Y-nya sudah ketemu unitnya, kemudian Y aksennya juga udah ketemu, tinggal menghitung rasio to trendnya bagaimana, variasi musimnya bagaimana, indeks musimnya bagaimana, berdasarkan rumus yang ada yang telah kita lihat. Oke, nah di sini ramalan rangkaian waktu dengan variasi musim.
Jika data yang akan diramalkan terpengaruh oleh adanya variasi musim, maka dalam peramalannya kita perlu memperhitungkan indeks musimnya, sehingga rumus ramalannya menjadi Y aksen sama dengan Y aksen dikali indeks musim dibagi 100. Jadi ini ramalan rangkaian waktu lagi dengan menggunakan variasi musim, ya. Jadi aksen-aksen itu adalah nilai ramalan karena adanya pengaruh variasi musim. Y aksen itu tadi tren periode musimnya atau tren bulanan, tren kuartalan, dan seterusnya. Kalau IM itu adalah indeks musim, ya kan, ada bulanan dan juga kuartalan. Nah, untuk materi ini sudah selesai, tinggal kita nanti membahas perhitungannya, ya. Di pertemuan selanjutnya kita membahas perhitungannya agar lebih agar lebih bisa mencerna, menyerap semua materi pada forecasting ini atau peramalan penjualan ini. Mungkin untuk awal ini masih bingung, nanti akan kita buat latihan atau menjawab-jawab soal agar teman-teman di sini semua bisa lebih memahami lagi bagaimana cara menganalisis tren atau meramalkan penjualan. Oke, sampai di sini untuk materi forecasting atau peramalan penjualan ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Diakhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.